Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Justan Sail Sidahematang dengan NPM 09200000089 dari kelas 2B S1 Keperawatan. Ya, langsung saja teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aspek psikologi dalam perilaku. Prolog. Psikologi berarti mental atau emosional daripada fisik. Contoh merasakan sakit efektif setelah secara fisik mengalami penyakit. Sakit aspek psikologis. Penyakit aspek fisik psikologis. Mental proses in psikologi. Proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Ini termaksud persepsi, memori, pemikiran, seperti ide, imajinasi, kepercayaan, alasan, dan lain-lain. Kemauan dan emosi. Kadang-kadang istilah fungsi kognitif digunakan sebagai gantinya. Psikologi perilaku digunakan. Psikologi perilaku atau behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan berbentuk perilaku manusia. Ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental saat ini, karena konsep dan teorinya tetap relevan dan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Emosi mempengaruhi perilaku berbeda dan emosi tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Emosi juga dapat dipengaruhi oleh perilaku kita secara langsung, seperti dalam kasus agresi atau perilaku yang difokuskan pada penyakit orang lain. Bagaimana emosi dirasakan? Emosi perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Kadang-kadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan, seperti merasa senang dan takut naik roller coaster. Perasaan versus emosi. Perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sementara emosi memanifestasikan secara sadar atau tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami kedalaman emosi mereka. Perilaku manusia. Respons individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu secara ras manusia. Strategi anteseden. Strategi anteseden adalah strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, rumah, atau pusat untuk mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Dengan mengubah atau mengendalikan A, pendahuluan, yaitu lingkungan, atau C, konsekuensi, Anda dapat memengaruhi perilaku. Komponen perilaku. Biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Masing-masing berkontribusi pada produksi perilaku dengan caranya sendiri, yang unik, dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih yang lain untuk menghasilkan perilaku. Teori perilaku. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan
pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku kepercayaan bahwa respon kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita, termasuk perilaku kesehatan. 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku: karakteristik, biografis, dan demografis, kemampuan intelektual dan fisik, konsep diri dan harga diri, kepribadian. 3 aspek utama perilaku manusia adalah orang lain, lingkungan, dan waktu. Psikologi mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis ke dalam konsepsi fungsi mental. 4 jenis perilaku komunikasi, yaitu agresif, asertif, pasif, dan pasif agresif. 7 dari perspektif utama dalam psikologi modern, antara lain D. Psikodinamik perspektif, D. Behavioral perspektif, D. Cognitive perspektif, D. Biological perspektif, D. Cross-cultural perspektif, D. Evolutionary perspektif, D. Humanistic perspektif. 5 aspek utama kesehatan pribadi, yaitu fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. 2 jenis perilaku investasi efisiensi adalah perilaku ini adalah on-shot action. Perilaku kebiasaan atau pembatasan. Jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari rutinitas. 4 fungsi perilaku stimulasi sensorik, melarikan diri, akses ke fisik. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.